wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan sehat ya semuanya ya. Suara saya bisa kedengaran? Jelas? Terdengar, Bisa, Ibu. Bisa. Ya. Hari ini kita lanjutkan ke teknik pengintegralan berikutnya adalah teknik substitusi yang merasionalkan. Nanti coba ditulis ulang sambil dipelajari. Ini sebabnya lanjutannya saya pakai PPT tahun sebelumnya. Ini 3.4 ya, pertemuan ke-12 hari ini. Jadi minggu depan tuh sudah minggu terakhir. Ini teknik pengintegralan masih satu lagi yang minggu depan integral yang pecahan parsial ya. Untuk teknik substitusi yang merasionalkan mungkin sudah pernah dibahas sedikit saat kita belajar pengintegralan dengan substitusi pas di bab 1 dulu, pas di integral tak tentu ya. Jadi kita perdalam lagi di subbab ini. Teknik substitusi yang merasionalkan itu kadang diperlukan kalau integrannya itu melibatkan bentuk ini, akar pangkat n dari ax plus b. Ya. Jika muncul, maka substitusi yang diambil adalah kita misalkan punya adalah akar pangkat n dari ax plus b. Hal ini kita kita ambil agar bentuk integralnya itu mengarah ke bentuk integrasi yang menggunakan rumus dasar. Jadi nanti integralnya sebenarnya substitusi atau parsial atau yang lain sebenarnya ditujukan agar rumus integralnya itu lebih sederhana atau ke bentuk yang rumus integrasi dasar yang ini nih, diarahkan ke bentuk ini. Cuman cara mengarahkannya itu kadang macam-macam caranya. Ya di sini untuk substitusinya kita misalkan U-nya itu adalah bentuk akarnya. Di contoh 1 kita bisa lihat bahwa di sini carilah integral dx per x dikurangi akar x. Jadi muncul integralnya, di sini ada bentuk akar, di integralnya ada bentuk akar x. Ya. Jadi pemisalannya, nih kita misalkan punya adalah akar x atau x pangkat setengah. Nah, kemudian modalnya ini aja sebenarnya. Nah, dari modal ini yang tolong diperhatikan ya. Jadi nanti kalau ngerjakan soal nggak usah nengok-nengok lagi. Kita sudah punya modal U-nya akar X atau U-nya X pangkat setengah. Dengan modal ini, kita mau substitusi integran ataupun dx yang ada di sini. Ya. Di integrannya kita butuh X di sini. Padahal di sini kita punyanya U sama dengan X pangkat setengah. Jadi agar kita bisa mensubstitusi X di sini, nih, maka kedua ruasnya kita kuadratkan. Jadi kita punya U kuadrat sama dengan X. Jadi X-nya nanti adalah U kuadrat. Sudah dapat. Kemudian akar X-nya itu sudah tentu U yang ini ya. Kemudian DX-nya. DX-nya kita cari. Bisa langsung pakai yang ini yang lebih mudah. Jadi kita nggak pakai bentuk ini. Boleh juga pakai bentuk yang ini juga boleh gitu ya. Kalau saya lebih suka pakai yang ini ya karena kan lebih simpel menurunkannya. Jadi ini turunannya adalah kalau yang ini ya sini nanti sama 2U du. Jadi U kuadrat diturunkan kan 2U dikalikan du. Luas kanannya diturunkan jadi dx. Nah, jadi dari sini kita punya dx-nya adalah 2u du. Lebih simpel daripada ini. Boleh pakai yang ini boleh ya.
Ya, tolong didengarkan ya. Oke, ini boleh. Kemudian setelah itu integralnya kita tulis, kemudian kita substitusi dari yang kita miliki. Jadi dx-nya diganti nih 2UDU, kemudian x-nya diganti U kuadrat, min 4x-nya diganti U. Ya, sekarang dari sini U, U kuadrat min U-nya disederhanakan, U-nya dikeluarin, ini sebenarnya aljabar biasa, ini bisa dicoret, sehingga kita punya integral per U min 1 DU. Nah, integral yang ini, itu, yang ini, bentuk ini, itu nggak ada secara langsung di rumus ini. Rumus integrasi di sini nggak ada. Di sini adanya adalah integral yang seper x dx. Ya. Jadi, di sini kita pakai pemisalan lagi. Kita misalkan A-nya adalah U min 1. Berarti dA sama dengan du. Ya, jadi integral yang ini menjadi 2 integral seper A kali dA sama dengan, nah integral seper ADA yang ini kan ada di penggunaan integral ini, yang ini nomor 3. Jadi integral seper A adalah ln harga mutlak A. Ini ada harga mutlak ya, plus C. Kemudian A-nya sendiri adalah U min 1. Kita ganti. Kemudian karena pengintegralannya terhadap X, maka hasil terakhirnya harus kita kembalikan ke variabel X. Jadi U-nya kita ganti menjadi akar X min 1. Jadi seperti itu. Kenapa di sini saya tulis pemisalan di sini gitu. Jadi ini bukan hafalan, kalau ada 1 per pasti len kayak gitu. Nggak selalu ya. Jadi misalkan kita punya gini, integral misalkan 1/1 min U misalkan. Nah, hasilnya apa nih? Jangan hafalan, hasilnya adalah ln harga mutlak 1 min U gitu. Ya, jadi di sini kita misalkan, kita pakai pemisalan aja biar aman. Kalau belum terbiasa, karena yang saya inginkan adalah tahap-tahapnya lengkap, jadi pakai pemisalan aja. Misalkan saya pakai A lah, pemisalannya di sini. Berarti A-nya itu adalah sama dengan 1 min U. Misalkan aja ya. Berarti diturunkan, berarti kita punya DA itu adalah sama dengan min DU. Ya. Berarti kita mau substitusi ke atas, berarti kita maunya DU-nya kan. DU berarti sama dengan min DA. Ya, kenapa detail seperti ini? Biar jelas pas kita memasukkan, ya mensubstitusi, ya udah kita ganti DU-nya dengan min DA. Jadi integralnya ya itu akan sama dengan integral dari 1/A DA. Minnya kita taruh di depan. Ini atau di depan. Ya rapi sekalian, kita taruh di depan. Sama dengan min integral. Ya. Min DU-nya jadi min DA. Berarti ini hasilnya adalah min ln harga mutlak A. Plus D. Nah, harga mutlak A itu adalah 1 min U. Jadi ini ln harga mutlak 1 min U. Ini nanti di sini ya. Sama dengan min, saya sisipin aja di sini, ln
harga mutlak 1 min U plus B. Ya, sambil ditulis sendiri, ini ada minnya. Jadi hati-hati, jangan hafalan, kalau ada seper-seper pasti len gitu, tergantung yang di dalam penyebutnya. Paling aman kita pakai substitusi aja. Ya. Nanti yang oret-oretan seperti ini, kalau ngerjakan di ujian apa, ditaruh di sebelahnya gitu. Jadi jangan di lembar oret-oretan yang saya nggak bisa lihat gitu. Jadi ini di sebelahnya aja. Jadi kerjaannya itu ada oret-oretan di sebelahnya nggak apa-apa. Yang penting bisa terbaca dengan baik. Kemudian kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Contoh yang nomor 2. Kita lihat di contoh 2, integrannya mengandung bentuk akar juga. Hati-hati ya, ini di sini X-nya bukan X kuadrat. X min 4 gitu aja. Akar pangkat 3 dari X min 4. Jadi pemisalannya itu adalah ini. Kita misalkan integran yang akar ini itu sebagai U-nya. Nah, dari sini kita mau punya dx, biar gampang, kedua ruasnya kita pangkatkan 3. Jadi U pangkat 3 sama dengan X min 4. Kemudian kita turunkan 3U kuadrat DU sama dengan DX. Jadi DX-nya adalah 3U kuadrat DU. Ya. Kemudian di sini kita butuh X. Nah, X-nya di sini bisa kita peroleh adalah U pangkat 3 plus 4. Jadi tinggal kita substitusikan aja ke integralnya. Ternyata bisa menjadi integral yang bentuknya seperti ini. Ya, integral ini itu ada di penggunaan rumus integral itu yang ini, integral X pangkat N, yang nomor 2. Jadi dari bentuk yang integrannya mengandung bentuk akar pangkat 3, akhirnya bisa kita menggunakan substitusi, kita arahkan ke bentuk yang sederhana atau diarahkan ke rumus integrasi yang dasar. Nah, tinggal dikerjakan aja. Jadi semuanya itu, metode substitusi itu hanya mengarahkan ke bentuk integrasi dasar. Kemudian setelah hasilnya ada, kita kembalikan lagi ke variabel yang ada di soalnya. Kalau variabelnya dalam X, ya hasil akhirnya harus di, kalau variabel dalam soalnya dalam T, ya hasil akhirnya harus dalam variabel T dan seterusnya. Kita lanjutkan ke integran yang melibatkan bentuk-bentuk berikut. Jadi bisa dilihat di sini bentuknya adalah ada akar A kuadrat min X kuadrat. A kuadrat atau A-nya sendiri adalah bilangan positif. Ya, jadi A-nya ini bilangan. Kemudian di sini variabel X-nya dikuadratkan. Bedakan dengan bentuk di sini. Kalau di sini kan di dalam akarnya itu bentuknya bentuk fungsi linier. Kalau di sini bentuknya bentuk fungsi yang kuadrat, X-nya pangkat 2. Nah, bentuknya ini ada 3 bentuk. Ada A kuadrat min X kuadrat, A kuadrat plus X kuadrat, X kuadrat min A kuadrat. Dari ketiga bentuk ini, kita mempunyai substitusi yang berbeda-beda. Kalau bentuknya adalah yang akar A kuadrat min X kuadrat, substitusinya adalah pemisalannya adalah X-nya adalah sama dengan A sin T. Nah, ini adalah modal kita. Ya. Dari modal ini, nanti kita harus bisa menggambarkan segitiga siku-siku yang diperoleh dari pemisalan ini. Dari sini kita gambarkan segitiga siku-sikunya. Caranya adalah kalau kita punya A sama dengan X sama dengan A sin T, maka sin T sendiri, ya ini pelajaran SMP mungkin ya.
SMP atau SMA yang trigonometri. Sin T sendiri adalah X per A. Nah, ini harus sudah di luar kepala. Nah, sin T X per A. Kita gambarkan segitiga siku-sikunya. Pas gambar segitiga siku-siku, kita taruh siku-sikunya ini ya, di sini. Kalau siku-sikunya di sebelah sini nanti beda lagi gambarnya. Ini jadi segitiganya nggak harus ini ya, bisa juga bentuknya seperti ini juga bisa. Nah, yang penting sudutnya di sebelah mana jelas ya. Kita pakai yang ini aja. Dari sini, ini kan sudutnya T, berarti sudut T-nya harus kita gambar dulu. Misalkan T-nya saya ambil di sini. Dari yang diketahui, X-nya itu sama dengan X per A. Ya. X per A berarti sin T-nya sama dengan X per A. Kalau sudut T-nya di sini, berarti X-nya adalah di sini, A-nya adalah yang di sini, sisi miringnya. Berarti sisi yang di sini itu bisa kita cari adalah A kuadrat min X kuadrat. Nah, segitiganya sudah kita dapatkan. Nah, dari segitiga ini, yang tadinya kita punyanya hanya sin T aja, kita bisa punya cos T, tangen T, sekan T, kosekan T, dan sebagainya nih dari segitiga ini. Ya. Jadi harus paham kalau cos itu gimana, kalau sekan itu apa, tangen itu apa, gitu. Itu harus dipahami. Kita ingat SMA ya. Ya. Sekarang kita ke contohnya. Kita lihat contohnya di sini. Ya, jadi soalnya kayaknya susah gitu. Cuman kalau kita kerjakan, kita paham, ternyata nggak susah, malah asik kalau kita sudah paham, kita eh, apa namanya, mau belajar, mau memahami bahwa untuk mengerjakan sebenarnya modalnya tuh nggak banyak gitu. Pemahaman substitusinya aja itu sudah menjadi modal untuk melanjutkan pengerjaannya. Jadi di sini kita lihat di integrannya itu mengandung bentuk yang ini. Bentuk yang akar 9 plus X kuadrat. Jadi kita lihat, nah, berarti kita pakai yang bentuk yang pertama, yang plus ya, yang kedua. A-nya adalah 3, nih ya. A kuadratnya kan 9, berarti A-nya 3. Kemudian pemisalannya itu nanti A tangen T. Hati-hati ya di sini. Berarti pemisalannya itu adalah X. Hati-hati dengan pemisalan di variabelnya. X-nya adalah 3 tangen T. Kemudian untuk menggambarkan segitiganya, ini pemisalannya intinya di sini aja nih. Untuk menggambarkan segitiganya, maka kita arahkan ke sini. Kita punya tangen T itu sama dengan X per 3. Ya, kita gambarkan segitiganya ini. Kita lengkapin sisi-sisinya. Ya. Udah. Kemudian setelah itu kita mau substitusi ini. Ini ada dx di sini nih. Berarti kita turunkan kedua ruas di pemisalannya. Dx sama dengan turunan tangan itu adalah sekan kuadrat dt ya. Kemudian setelah itu kita mau substitusi yang ini diganti apa nih yang di sini. Nah, jadi ini kita cari dulu nih. Nih saya tarik sini. Ya, jadi modalnya ini satu aja gitu. 9 plus I kuadrat. Akar 9 plus I kuadrat. Sama dengan akar 9 plus 9 tangan kuadrat T. Karena X-nya kan ini. Kemudian 9-nya dikeluarin jadi 3. Akar 1 plus tangan kuadrat. Tangan 1 plus tangan kuadrat itu adalah sekan kuadrat. Jadi
apa namanya, rumus identitas ini, yang ini ya, 1 plus tangan kuadrat itu sekant, 1 plus tangan itu ya, ditambahin lagi hafalannya. Kita lihat, ternyata akar 9 plus I kuadrat itu sama aja dengan 3 sekant T. Nah, yang ini belum dipakai nih, yang ini belum. Ini belum ada, ya. Jadi, kita cari akar 9 plus I kuadratnya, ya ikutin aja dari pemisalannya dimasukkan, kita sederhanakan, gitu aja. Kemudian setelah itu, integralnya kita tulis ulang, kita masukkan yang sudah diketahui, ternyata bisa disederhanakan menjadi 3 integral 3 sekant T dt. Integral sekant T kita bisa lihat di apa namanya, di substitusi ini yang di rumus pengenal integral. Integral sekant itu adalah ln sekant ditambah tangan, ya, ln sekant ditambah tangan. Nih, ln sekant ditambah tangan. Kemudian barulah, ini kan sekannya dalam T, ini tangannya masih dalam T. Karena variabel pada pengintegralan itu terhadap X, maka hasil akhirnya juga harus dalam X. Oleh karena itu, sekant T-nya itu harus diganti. Jadi, sekant T-nya itu kita ganti menjadi akar. Nih, ini dari mana dapatnya ya? Dari segitiga ini. Sekant itu adalah 1/cos. Kalau cos adalah 3/akar. Karena sekant berarti dibalikkan akar 9 plus I kuadrat per 3. Ya, kemudian tangan T-nya tadi sudah punya. Kalau misalkan nggak punya, ya kita lihat, kita balik ke segitiganya ini. Jadi segitiga itu penting. Kenapa? Karena nanti hasil akhirnya itu biasanya dalam T. Kita kembalikan ke bentuk X dengan masing-masing fungsi trigonometri yang ada. Ini kebetulan sekant sama tangan, jadi kita cari. Ya, kemudian penulisannya bisa disederhanakan. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi ini yang seperti ini yang saya jelaskan ini sudah di luar kepala, udah nggak tengok kanan, tengok kiri, gitu. Ya. Kemudian sekarang kalau nggak ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan boleh langsung aja buka mic-nya. Kalau nggak ada pertanyaan, coba kita kerjakan nih yang nomor 1. Yang nomor 1, ini kan bentuknya adalah, ini bukan fungsi kuadrat ya, ini fungsi linear biasa. Jadi pemisalannya menggunakan apa? Coba saya tanya ya. Danisa, ada Danisa? Ada Danisa? Danisa ada? Nggak ada ya? Suara saya bisa kedengaran nggak? Bisa, Bu. Bisa, oke. Dima ada, Dima Hasanah?
Carolina ada? Ada, Bu. Ya, coba pemisalannya apa? U sama dengan akar X plus 1, Bu. Ya, bentar saya tulis ya. U-nya sama dengan akar X plus 1. Terus habis itu, U kuadrat sama dengan X plus 1. ya, U kuadrat. Oh, ya, ini 1 ya, bukan 2 ya. Terus habis itu kita mau cari apa? Cari X, Bu. Cari X. Iya. X-nya apa? U kuadrat min 1, Bu. Kenapa cari X? Karena itu di soal ada X-nya, terus U-nya kan dimisalkan, Bu. Ya. Terus habis itu apa? X-nya Terus sudah. Terus habis itu, diturunkan, Bu. ya, apa turunannya? U kuadrat kali DX. U kuadrat turunannya apa? 2, Bu. Yang lengkap ngomongnya. DX sama dengan 2. Hah? Ini U kuadrat kalau diturunkan apa? 2U, Bu. 2U. Diturunkannya terhadap apa? Terhadap DX. Berarti kali DX. Terhadap U kan, yang ruas kanan kiri kan ada U kan gini. 2U DU gitu. Iya, Bu. Sama dengan apa? 1 1. dikali DX. Ya, DX saja ya. Iya, Bu. Terus integralnya jadi apa nih? Integralnya jadi apa? U kuadrat min 1 Ya, kali U U kuadrat min 1 kali U. dikali 2U DU. Ya, makasih. Saya lanjut yang lain. Kafira ada? Ada, Bu. Ya, lanjutin coba. Lanjut. Integral U kuadrat min 1 Terus apa? Kamu ngomong dulu. U U dikali sama 2U. Jadi 2U kuadrat min 1 dikali 2U kuadrat DU. Terus? Terus integral 2U pangkat 4 min 2U kuadrat DU. Min 2U kuadrat DU. itu ya. Ya. Hasilnya apa? 2/5 U pangkat 5 min 2/3 U pangkat 3 plus C. U pangkat 5 Min 2/3 U pangkat 3 terus ya. Terus diapain lagi? terus disubstitusi U-nya. Jadi 2/5 kurung 1 plus X pangkat setengah dipangkatin 5 jadinya berapa? min 2/3
1 plus X X pangkat plus 1 pangkatnya berapa? pangkatnya 5/2. 5/2 dikurangi 2/3. 3. 1 plus X pangkat 3/2 plus C. X plus 1 ya, karena di awal itu kan X plus 1. Ya, Oke, Bu. meskipun sama, cuman konsistensi aja. Ya, Oke, Bu. pangkatnya berapa? 3/2 3/2 plus C. plus C. Ya, makasih. Ya. Coba yang nomor 3. Iqbal ada? Iqbal? Ada, Bu. Nomor 3 gimana caranya? Saya ganti yang merah. Misalkan apa pemisalannya? Yang nomor 3. Pemisalannya apa? U sama dengan 3T tambah 2. U sama dengan 3T tambah 2. 3T tambah 2 gitu. Iya. Terus 1 dikali DU DU sama dengan 3 3 dikali TT. 3 DT. Terus TT sama dengan DU per 3. DT sama dengan DU per 3. Terus apa lagi? DT-nya udah. Yang ini udah ada. Terus sekarang ini. P-nya berapa? T-nya sama dengan U-2 per 3. P sama dengan U-2 per 3. per 3. Terus habis itu diapain? Integral U-2 per 3 U-2 3 dikali kalikan U pangkat 3/2. U pangkat 3/2 DU. DU per 3. DU Per 3. ya. Ya, coba disederhanakan jadi berapa tuh? Nih, 3 sama ini keluarin dulu aja. Jadi 1/9 integral. Nih, U kali ini berarti U pangkat U pangkat 5/2 2 dikurangi 2 U pangkat 3/2. 2 U pangkat 3/2 DU. Ini nanti kalau ngerjakan ini kurung ya. Sama dengan 1/9. Nah, integralnya berapa nih? 2/7
dikali U pangkat 7/2 dikurangi 4/5 U pangkat 5/2 5/2 plus tambah C dengan apa? Kita masukkan ya pemisalan U-nya. Berarti ini 2 per berapa nih? 63. U-nya itu adalah tadi 3T plus 2 pangkat 7/2 min 4/9 kali 5 berarti 45. 3T plus 2 pangkatnya adalah 5/2. Nanti plus D ya. Ya, ya. Nih, cuman tadi kan di awal kita belajar, nggak apa-apa itu betul juga. Nah, tadi kita kalau dalam integran melibatkan ini, berarti kita misalkan U-nya adalah langsung ke akar ini. Coba kita kerjakan kalau kita menggunakan itu. Jadi di sini, nih ya, yang ini, boleh juga U-nya pemisalannya adalah sama dengan itu. Ini semuanya. Ini kan akar juga kan, akar pangkat 2, 3T ini pangkat 3 ya. U-nya adalah 3T plus 2 ya, pangkat 3/2. Nih, berarti ini kalau kita kedua ruasnya kita pangkatkan 2/3, jadi U pangkat 2/3 ini kan jadi 3T plus 1 kan. Jadi nanti di sini kita bisa punya T. T-nya adalah U pangkat 2/3 min 1/3. Nah, kemudian nih ya, T ini sudah bisa tergantikan ada. Kemudian di sini TT-nya. Dari sini saya bedain warnanya. Ya, dari sini ini kan kita butuh DT ya, berarti kita turunkan, berarti 2/3 turunannya U pangkat min 1/3 sama dengan 3 DT ya. Jadi DT-nya itu adalah 2/3 U pangkat min 1/3 per 3. Nah, nanti disubstitusikan ke sini aja. Nanti tolong dicek ya, hasilnya harusnya sama ini. Ya, jadi kita bisa pakai, tadi kan kita di atas ini kan, kalau melibatkan ini, berarti kan pengintegralannya kita misalkan U-nya adalah yang ininya, yang ada akarnya. Nah, ini kan sebenarnya kalau ditulis kan sama aja dengan akar 3T plus 2 pangkat 3 gini. Yang ini nih. Nah, gitu.
Ya, makasih. Iqbal. Nora ada nggak Nora? Nora? Nggak ada ya Nora ya? Preti? Ada, Bu. Ada. Rahayu Nur? Ada Ibu. Tarita? Ada Bu. Ya, oke. Ya, sekarang kita lanjutkan untuk mengerjakan yang nomor 4. Coba. Saya letakkan di luar ya, akar coba dikerjakan yang nomor 4. Integral itu bentuknya 4 min x kuadrat min x kuadrat per x x. Hati-hati ya, ini yang di dalam ini dia memuat fungsi kuadrat ya. Jadi pemisalannya kita lihat ini bentuk ini A-nya berapa? Coba saya tanya. Ada Asis? Asis Khairul? Iya Bu, ada Bu. Ya. Ini A-nya berapa di sini? A-nya berapa? A-nya berapa? Hanya 2 Bu. Dari mana dapat 2? Dua akar 2 Bu ya Bu. Kenapa? 2 pangkat 2 Bu. Dari mana? Dapat 2-nya, kenapa dapat 2? Itu rumus yang tadi Bu. Yang... Ya, iya, rumus yang tadi. Kenapa Oh. dapat 2? Benar dapat 2. Kenapa dapat 2? Kan ini akar A kuadrat min x kuadrat Bu. Kan itu kan akar 4 min x kuadrat Bu. Jadi A-nya tuh ini 4 akar 4 jadi 2 Bu. A kuadrat sama dengan 4. A-nya Iya. berarti 2. Karena A diambil yang positif. Itu jawabnya. Gitu. Terus habis itu diapain pemisalannya? Misalnya berarti apa? X sama dengan 2 sin T, bukan Bu? X-nya sama dengan 2 sin T. 2 sin T. Menggunakan rumusnya mana? Yang atas Bu. Tabel yang paling atas itu Bu. Ya. Terus habis ini diapain?
Ini sin T sama dengan 2 X per 2, Bu. Sin T sama dengan sin X T-nya per apa? 2, Bu. X per 2, Ibu. Ya, terus habis ini saya mau ini, berarti gimana caranya? Saya mau dx-nya, berarti Bikin segitiga siku-siku, Ibu. enggak, saya mau dx-nya. Oh, dx, Bu. Dx-nya dicari dari mana? Dari turunan bukan, Bu. Yang ini. Turunan, Bu. Ya turunan yang mana? Ya lewat ya, ganti ya. Aditya ada? Ada, Bu. Ya, coba. Dx-nya dari Dx-nya itu dari dx per dt sama dengan dx dt sama dengan 2 cos T, Bu. X diturunkan jadi apa? Ruas kirinya jadi Oh, turunkan. dx, Bu. Dx sama dengan 2 cos dt. Sama dengan turunan 2 sin T, 2 cos T. dt. 2 cos T kalikan TT. Kamu paham nggak ininya? Paham, Bu. Ini masing-masing ruas diturunkan, jadi ada dx-nya, ada dt-nya di sini. Kemudian setelah itu saya mau ini nih, Aditya. Nih, gimana cara memperolehnya? Pakai segitiganya ya, Bu. Memang pakai segitiga. Disubstitusi dari yang diketahui. Dicari. Ikutin Berarti aja, ini kan model kita ini loh. akar 4 Ah, nih model kita ini. Berarti akar 4 min min 4 sin kuadrat T ya, Bu. ya 4 sin kuadratik. Terus disederhanakan gimana? Nih, 4-nya keluar dari akar, berarti berapa? 2, Ini Bu. kan ada 4, ada 4. 2, Bu. 2 akar 1 min sin kuadrat T. 1 min sin. Terus apa lagi? Satu min sin kuadrat itu apa? Cos kuadrat T, Bu. Cos kuadrat. Terus jadi hasil akhirnya apa nih? Akar cos kuadrat 2 cos T, Bu. 2 cos T. Ya. Coba saya mau tanya ke Fatin, ada Fatin? Ada, Bu. Ini saya punya sin T sama dengan X per 2. Segitiga siku-sikunya gimana? Di sini T-nya di sini. Jadi gimana? Yang sisi miring itu Sini berapa nih? 2x. X. Terus 2-nya di mana? Yang sisi miring. Ya. Berarti di sini apa? Akar 4 min x kuadrat. Akar 4 min X kuadrat. Oke. Sekarang integralnya jadi gimana? Ya.
Saya tarik ke sini ya. Berarti integralnya jadi apa nih? Integral apa? Ini kan udah ada semuanya nih lengkap yang mau Dua disubstitusikan. 2 Jadi cos ada T 2 cos T per 2 sin T per 2 sin T di- dikalikan 2 cos T dt. cos T dt. Terus disederhanakan ya, Pak. 2-nya dikeluarkan. Ya, jadi berapa? 2 integral, Ini ada 2 ya. iya Bun. Jadi ini sama ini coret ya 2-nya ya. Jadi 2 integral Cos kuadrat T cos kuadrat T per sin T per sin T. Nah, kita sederhanakan nih, cos kuadratnya kan bawahnya pembaginya sin. Coba kita arahkan cos kuadrat jadi dalam bentuk sin. Cos kuadrat apa? 1 min T 1 min sin sin apa? T. Oh, sin T. Sin kuadrat loh, Oh iya Bu. per sin T. Masih ada dt-nya ya. Berarti sama dengan 2 Du- integral nih 1 per 1 sin T. Ini ada 1 per sin T ya. Kita pisahkan. Ya, ini trik aljabarnya sih sebenarnya harus terbiasa dikurangi. Sin kuadrat bagi sin T apa? sin T. Sin T. Di sini kita lihat integral sin sepersin T kan nggak ada. Integral sepersin T nggak ada. Adanya sepersin itu sama aja dengan apa? 1 persin. 1 persin itu apa? Sekan atau kosekan? Kosekan. 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 Kosekan T dikurangi itu sin T ya. Nah, integral kosekannya apa? Ini kan ada nggak integral kosekan? Ini kan tujuan substitusi kita arahkan ke bentuk integrasi yang dasar. Kita lihat. Nih, integral kosekan. Nih ada ya. Min ln kosekan plus kotangan. Kita lihat. Jadi sama dengan 2. Ini saya kurung siku besar. Integral kosekan itu tadi min ln harga mutlak kosekan T plus apa tadi? Plus kotangan Plus kotangan T. Kotangan T. Ini harga mutlak ya. Kemudian dikurangi integral sin. Integral sin apa? cos. Hah? Cos. Integral sin itu min cos.
Min sama min jadi plus di sini. Ya harus apa loh integral itu loh. Ditambah C. Nah, sekarang kita lihat. Ya, makasih. Udah ya, saya tanya ke Serlinda ada? Serlinda? Nggak ada ya. Tarita? Ada, Bu. Ya. Ini kan hasilnya sudah ada. Ternyata hasil akhir pengintegralannya itu kan dalam X. Ya, dalam X. Nah, di sini hasilnya masih dalam T. Berarti kan harus kita ganti dengan cara melihat segitiganya. Di sini ada kosekan T. Kosekan T itu apa dari sini? Dari segitiga ini. Kita mau kosekan T. Kosekan itu apa? Coba kamu jelasin dari sini kosekan T-nya nilainya apa? Gimana cara kamu nyari di oret-oretannya kamu? Gimana caranya? Cari kosekan. Eh, Nggak bisa langsung. Kamu mau, menurut kamu kalau disuruh nyari kosekan, kamu mikir oret-oretannya kamu gimana? Diikutin aja. kosekan T-nya itu dari 1/sin T gitu bukan, Bu? Ya iyalah, kalau gimana? 1/sin T. Iya, berarti kan sin T-nya X/2, berarti 1/X/2 jadinya 2/X. Terus di sini butuh kotangan nih, ya. Ini yang berikutnya butuh kotangan. Berarti kotangan T-nya apa? Kotangan itu apa? Kotangan T-nya dari 1/tangan T. Ya, 1/tangan ya. Tangan dibalik gitu aja. Berarti apa? Kalau tangan apa kalau segitiganya ini? X/2. Tangan. X/4 min X kuadrat. Ya, berarti kalau kotangan Akar 4 min X kuadrat per X. akar 4 min X kuadrat per X. Cos T. Ini ada cos T ya. Cos T-nya apa? Ini kan Akar ada cos T. 4 min X kuadrat per 2. Ya. Dan nanti tinggal dimasukkan ini. Sederhanakan. Sudah dalam X semuanya. Ya. Jadi kerjakan sendiri, dilengkapin sendiri. Iya, Bu. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, jadi nanti ini yang nomor, ini juga sama nih, nomor 5. Kalau nomor 5 itu kan bentuk akarnya T kuadrat min 1. Berarti A kuadratnya sama dengan 1. A-nya 1. Ya, diikutin aja. Nanti tinggal substitusi. Ya, nanti tolong dicoba aja. Ada pertanyaan nggak? Naila ada nggak, Naila?
Iya, Bu. Belum ada pertanyaan, Bu. Belum. Adila Aziza ada? Ada, Bu. Bisa dipahami nggak yang saya jelaskan? Bisa, Bu. Nanti dipelajarin lagi ya. Jadi sebenarnya modalnya itu hanya pemisalannya ini. Kemudian operasi aljabar itu kan kalian sudah S1 ya. Jadi operasi aljabarnya juga harus diperhatikan gitu. Jangan ditanya DX-nya dari mana, bingung dari mana. Ya kita tahu deh itu turunan ruas kirinya berapa, ruas kanannya berapa, kemudian apa yang harus diganti atau disubstitusi kita cari. Misalkan yang di sini, oh ya kita harus cari X-nya. Kalau di sini, oh ya T pangkat 3-nya, berarti kita harus tahu T-nya dulu, yang seperti itu. Kemudian hati-hati dengan variabel yang digunakan. Kalau di sini kan integralnya dalam dx, kalau di sini integralnya itu terhadap t. Jadi nanti pas pemisalan, kalau di sini kan pemisalannya x sama dengan itu A sin T. Kalau di sini berarti bukan X sama dengan, tapi di sini misalkan T sama dengan sin apa, gitu. Sin U atau sin yang terserah yang lain, atau sin X gitu boleh digunakan. Jadi hati-hati dengan pemisalan variabelnya. Jadi harus paham loh. Ya, jadi bukan hafalan gitu. Nanti kalau saya ganti, bingung kalau nggak paham ya, variabel yang digunakan yang mana ya. Itu pas belajar itu benar-benar konsentrasi dipahami gitu. Jadi belajarnya tuh jangan model yang cuman lihat contoh terus diruntut ya pasti bisa lah gitu. Ya, kalau nggak ada pertanyaan hari Senin itu integral pecahan parsial ya. Materinya sudah saya kirim lewat grup, jadi coba tolong dipelajarin untuk hari Senin. Kemudian untuk hari Kamisnya saya adakan kuis, tolong dipelajari materinya semuanya. Sekalian persiapan buat UTS. Kemudian nanti satu lagi ada tugas yang harus diselesaikan, tugas individu ya. Kemudian tugasnya belum saya share. Mungkin minggu depan saya share sebelum kuis mungkin. Kemudian tutorial yang hari Rabu besok itu tentang yang integral. Kemudian nanti kuis kan hari Kamis. Nanti insya Allah hari Jumat saya adakan tutorial lagi untuk review materi. Jadi kemarin kan tutorial 3, tutorial 4 minggu depan, kemudian 5, mungkin satu lagi nanti sebelum UTS juga boleh. Sebelum UTS mau ada tutorial lagi juga boleh. Ya mungkin itu aja. Tolong dipersiapkan mau UTS. Yang saya tekankan pas kuis atau UTS kalian harus jujur ya. Jadi meskipun online itu kejujuran nomor 1 gitu. Kadang saya tidak akan toleransi kalau jawabannya ternyata menurut saya gitu. Ini jawaban ini sama dengan ini gitu. Karena saya nggak lihat kalian. Jadi tolong ngerjakan sendiri. Kalau yang merasa bisa ya udah ngerjakan sendiri aja. Upload sendiri udah gitu. Jadi kalau enggak nanti bisa-bisa kalian kena coret, temannya juga kena coret. Terutama yang bisa mengerjakan itu yang rugi gitu. Ya, dan nggak ada protes ke saya, Bu ini saya ngerjakan sendiri, saya nggak tahu gitu. Karena saya nggak lihat gitu. Makanya nulis dengan versi sendiri, dikumpulkan sendiri gitu. Ya, jadi itu yang saya tekankan di awal, kejujuran. Itu nanti saya nilainya pakai feeling, meskipun benar, tapi feeling saya ini nyatakan ini ada nggak jujur ya udah gitu. Makanya tolong nulis dengan versi sendiri gitu. Bagi yang bisa nggak usah dicontekin ke sana ke sini gitu. Nanti Anda sendiri yang rugi. Ya. Tolong belajar kemudian manajemen waktu gitu. Nanti pas saat ujian
Saya nggak akan toleransi yang telat, munggah telat apa gitu. Asumsi pas ujian, pas kuis itu sudah belajar. Jadi misalkan untuk satu soal, saya kasih soal, misalkan batas waktu segini, berarti emang segitu tuh harusnya sudah selesai gitu. Sudah selesai, hati-hati. Jadi ada waktu untuk mengunggah ya, untuk upload. Jadi itu harus diperhatikan. Jadi jangan tiba-tiba telat, tiba-tiba apa. Gitu. Enggak, jadi udah selesai. Kalau misalkan nggak selesai ya udah seadanya aja. Karena asumsi saya harusnya sudah selesai gitu dengan syarat belajar gitu. Ya. Asumsinya sudah belajar. Misalkan soal kayak gini nih, 5 menit tuh harusnya selesai gitu. Soal ini ya, carilah apa yang tadi kita pelajarin itu 5 menit selesai gitu. Asumsinya sudah paham dan sudah belajar. Kalau yang nggak paham nggak belajar ya nggak akan selesai gitu. Atau mungkin telat. Nah itu kan penilaiannya kan beda lagi gitu. Ya, jadi tolong yang sudah selesai ya sudah nggak usah share-share ke temannya. Saya tahu kalian punya grup di luar ini gitu. Jadi tolong itu diperhatikan ya. Hati-hati kalau tiba-tiba saya coret kayak gitu. Saya benar nggak ada protes seperti itu, salah sendiri gitu. Makanya nulis dengan versi sendiri, diupload sendiri, nggak usah sebar-sebarin ke teman-teman. Ya, itu yang harus diperhatikan. Kemudian manajemen waktu, kemudian untuk kuis atau UTS, antisipasi sinyal. Jadi kalau misalkan yang sekarang merasa sinyalnya ini Bu, alasan sinyalnya ini, ya tolonglah beli yang sinyalnya agak kuat. Atau yang ngungsilah kemana gitu, yang sehingga punya sinyal yang cukup kuat untuk bisa mengirim jawaban tepat waktu. Ya, kemudian untuk kertas, untuk semuanya sudah dipersiapkan sebelumnya. Ya mungkin sebenarnya itu adalah salah satu latihan kalian bisa memanage diri sendiri untuk menghadapi suatu pekerjaan. Jadi sudah terbiasa nanti. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya akhiri pertemuan pagi hari ini. Sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagi.